Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Laqad jaa rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urihtumuha bima kuntum ta'malun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Dialah zat yang memberikan kita banyak sekali limpahan karunia dan rahmatnya, yang sampai Allah tegaskan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu melakukannya. Dalam bahasa Arab menghitung itu ada yang sebutannya i'dad, adda ya'uddu, dan ada yang dari kata ahsa yuhsi. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Digunakan dua kata yang berbeda. Sebagian ahli tafsir mengatakan adda ya'uddu niku ngitung satuan, Pak. Jagung siji dihitung siji, itu adda ya'uddu. Kalau ahsa yuhsi niku ngitung puluhan, sejina dihitung siji, 10 siji. Yang Allah katakan la tuhsuha, kalian tidak mampu melakukan ihsa. Jadi nikmat 10 itu jenengan hitung siji niku mboten saged. Napa melih siji dihitung siji. Saking banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nikmat menika adalah nikmat sehat. Masya Allah nggih. Warga Blimbing sedaya sehat, makanya mlebu masjid ranggo masker. Aman saking Covid. Leres banget niku. Nggih. Insyaallah. Di tempat yang lain ini termasuk tindakan melanggar prokes, Pak. Nanti ketahuan bisa diadili, Pak. Insya Allah di sini tidak ya. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat bencana dan musibah Covid ini sehingga kaum muslimin bisa melakukan aktivitas secara normal. Karena sampai saat ini banyak sekali kegiatan-kegiatan kaum muslimin yang dibatasi, gitu. Salah satunya adalah belum bisa melakukan kajian dengan pertemuan offline secara langsung di beberapa kota. Kalau mungkin di daerah atau di kampung masih diizinkan, nek teng Yogyakarta Pak niki boten angsal. Dan seperti ini harus ada pengawasan dari Satgas Covid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita di pagi hari ini sesuai permintaan panitia, insyaallah kita akan membahas tentang masalah muamalah. Muamalah niku napa, Pak? Ngendikane para ulama, ad-dinu ibadatun wa muamalah. Isine agama niku mung kalih, ibadah kali muamalah. Nek ibadah alhamdulillah insyaallah kita sedaya sampun paham. Jenengan nembe rampung salat subuh. Salat subuh tadi yang dibaca imam surat apa, Pak? Rakaat pertama Al-Lail, alhamdulillah saya kemotan. Rakaat yang kedua An-Naba, potongan bagian akhir ya. Berarti konsentrasi. Kadang jamaah nih dijak sholat jamaah sing diwaca imam nopo Al-Fatihah Mas, ya mesti Al-Fatihah ya. Suratnya kelalen karena dia nggak fokus. Alhamdulillah. Yang satu lagi muamalah. Apa itu muamalah, Bapak Ibu? Muamalah adalah hukum yang mengatur hubungan antara sesama hamba dengan hamba yang lain. Sehingga kalau kita mengenal istilah menjaga hubungan antara hamba dengan Allah dan menjaga hubungan antara hamba dengan hamba, orang sering menggunakan kalimat hablum minallah dan hablum minan nas. Itulah kunci agama. Ad-dinu ibadatun wa muamalah.
Isine agama niku yang pertama ibadah, yang kedua muamalah. Ibadah berkaitan hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengajari kepada kita berbagai macam bentuk ibadah. Ada yang bentuknya gerakan fisik, contohnya sholat. Ada yang bentuknya ibadah tarkiyah, ibadah sing rupane mau meninggalkan sesuatu, contohnya poso. Ada yang bentuknya ibadah maliyah, ibadah sing rupane mengeluarkan harta, contohnya apa? Zakat. Ada yang gabungan antara maliyah dengan badaniyah, antaranya fisik, badan dengan harta, contohnya apa? Haji atau umroh. Sebagian di antara ibadah itu ada yang dijadikan oleh Allah sebagai rukun Islam. Monggo kabeh muslim kudu ngerti, ojo sampai boten paham. Kadang wonten tiyang nek urusan sholat alhamdulillah bagus, posone nggih sae, tapi urusan zakat blas gak ngerti. Sehingga nalikane ditakoni jenengan sampun zakat dereng, wah aku nek kon ngitung ngono ora ngerti Mas. Tabungane jenengan piro? Ora tau tak hitung. Yo kira-kira yo sak dhuwure sak M. Lho tabungan sakmono iki niku ada haknya orang fakir miskin yang Allah wajibkan untuk Anda keluarkan. Kok ora tau dipikir, ora tau dipelajari pripun carane bayar zakat, dosa gede niku sampeyan. Karena ciri seorang muslim itu dia harus paham agamanya untuk bisa diamalkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala ngasih kita sebuah doa yang kita baca setiap sholat gitu. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wonten dua kelompok yang dilaknat oleh Allah taala. Pertama al-maghdubu 'alaihim, orang-orang yang dimurkai. Tafsiripun adalah Yahudi. Ngerti isi Taurat tapi diingkari. Mereka justru meninggalkan kebenaran setelah memahami. Yang kedua ad-dallin wong Nasrani. Inggih menika wong sing ora ngerti jerone agama. Isine mau ngarang-ngarang, jarene kiai ini kaya ngene, jarene padahal dihapusi karo pasture. Karena mereka hanya mengandalkan jarene. Nah wong muslim nek niru-niru kaya ngono, ampun. Sehingga kadang ada banyak di antara kita jarene ora apa-apa, jarene agama kok jarene. Agama niku wonten buktine. Maka setiap agama yang kita lakukan kita harus punya landasan. Karena itulah sampai ulama di masa silam mengatakan, la yahillu li ahadin ay ya'khudha bi qawli hatta yara min aina akhadtu minhu. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i, perkataan Abu Hanifah. Saya tidak halalkan siapapun mengikuti pendapatku sampai dia tahu dari mana aku mengambil pendapat ini. Artosipun apa? Kon ngaji. Awakmu nek mau mengikuti ulama, mengikuti pendapat A, mengikuti pendapat B, kudu ngerti kenapa kok dia pakai pendapat A, kenapa dia pakai pendapat B, agar orang muslim itu sadar akan hukum agama. Baik. Saya sering menjumpai ada orang nggih, dunyane nggih kata, tabungane kata, tapi ora tau mikir zakat. Dia nggak ngerti kewajiban terkait hartanya. Ini urusan sholat alhamdulillah piyambake ikut jamaah. Urusan ibadah haji atau umroh karena piyambake sugih iso berangkat. Tapi dalam urusan zakat nggak ngerti caranya. Makanya sekali lagi Bapak Ibu harus pelajari yang seperti ini agar jangan sampai kita melanggar perintah disebabkan karena kita nggak ngerti. Ini babakan ibadah. Sing nomor kali babakan muamalah.
Masalah muamalah jamaah, aturan yang mengatur antara sesama hamba dengan hamba yang lain. Ada manusia yang dia gagal dalam masalah muamalah, artinya muamalahnya jelek, sampai menyebabkan ibadahnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat nanti lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kula niki nggadah tangga ibu-ibu sing dilaporkan ibu. Kula niki nggadah tangga, masyaallah tahajute mempeng. Salat sunnahnya rajin. Poso sunnah nggih sregep. Tapi nyuwun pangapunten, tutuke niku lho pedes. Anggere ngomong nyelekit, anggere ngomong nglarakno ati wong liya. Nek bermuamalah, dia itu isinya mendolimi orang lain. Apa kata Nabi SAW? Hiya finnar, menungso kaya ngene iki ning neraka. Masya Allah jemaah. Malam dia capek tahajud, siang dia capek puasa, tapi ketika dia gagal bermuamalah, nyemplung neraka. Waliyadzubillah. Lah nggopo tahajud sakmono suwene, poso kaya mengkono, salat sunnah, kesel tapi tidak dapat pahala disebabkan karena orang ini banyak mendolimi yang lain. Sebaliknya sahabat juga melaporkan, "Ya Rasulullah, kula nggih gadah tangga, tahajude biasa-biasa mawon, posone nggih biasa-biasa mawon. Tapi masya Allah piyambak niki jaga hubungan baik dengan tetangga, dengan teman. Dia ketika bermuamalah tidak mengecewakan orang lain, tidak mendolimi orang lain." Apa kata Nabi SAW? Hiya fil jannah. Menungso kaya ngene iki insyaallah mlebu swarga. Sehingga dia ketika bermuamalah baik, meskipun ibadah sunnahnya itu kelihatannya tidak semempeng orang pertama, Rasulullah SAW lebih memuji orang yang kedua. Ana wong masya Allah bolak-balik umroh, Bapak duitnya saking pundi? Orang ngaku. Begitu diinvestigasi, dicari tahu lebih dalam, oh ternyata iki wong senengane pula tapi ra tau mbayar. Jadi para napa nelayan-nelayan itu store iwak. Bayare kapan? Duite wong dienggo umroh, Pak. Umrah haji tiap tahun. Tapi nganggo duite wong. Utange ora cepet dibayar, malah duite wong dienggo ibadah. Perasaane pripun? Engko nek wis haji kak, dosaku diampuni. Rumangsamu. Nganggo duite wong. Dan itu banyak seperti itu praktek-praktek kayak gitu. Dia merasa dengan ibadah yang dia lakukan dia akan terjamin keselamatannya di akhirat, sementara dia nggak pernah mikir kalau dia itu sedang mendolimi yang lain. Ada juga orang yang dia punya kebiasaan nganakno duit, kowe tak utangi, tapi engko ya setore sakmene. Dia mendapatkan keuntungan dari itu. Dalam bayangan dia, iki dudu riba, karena saling ridho. Sing kono ya seneng, aku ya seneng. Apa padha senenge to nggih? Nek padha-padha senenge antarodin, berarti saling ridho. Nek saling ridho, duitnya halal, dinggo haji, dinggo umroh, dinggo ibadah, kadang keliling dari satu kuburan ke kuburan yang lain. Ngapain itu? Perasaan dia, kalau saya sudah rajin ibadah kados mekaten, insyaallah dosane diampuni. Keliru nih Pak. Makanya Nabi SAW pernah mengingatkan. Dalam sebuah hadis, beliau pernah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?"
Apa awakmu ngerti apa iku sing disebut dengan al-muflis? Muflis niku nek artosipun secara bahasa artinya wong bangkrut. Menurut kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Monggo para sahabat menjawab, ya Rasulullah, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Sing jenenge wong bangkrut niku ya Rasulullah adalah orang yang wis rande duit, rande donya. Sepeda motor wis didol, omahe wis didol, tanah sing kono wis didol, duwite wis entek ora duwe. Itu menurut pemahaman siapa? Para sahabat. Ketika sahabat ditangkleti kalian Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiang muflis niku sinten? Mereka menjawab, wong sing rande duit, rande donya. Dan itu pengertian kita. Sing jenenge wong bangkrut niku ya tabungane akeh entek. Tanahe akeh entek. Iki diiris entek kabeh. Iki wong bangkrut. Tapi itu bangkrut secara materi. Namun maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan seperti itu. Apa maksud beliau? Beliau mengatakan al-muflisu fi ummati. Sing jenenge wong bangkrut di kalangan umatku. May ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa sadaqatin wa jihadin wa siyamin. Orang yang datang di hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala sedekah, pahala jihad, pahala puasa. Berarti amal orang ini diterima enggak, Pak? Amalnya diterima boten? Diterima boten? Ditampa, Pak. Buktine napa? Digawa ning akhirat. Jadi ada manusia yang dia bawa pahala amal yang banyak sekali. Salat, poso, bahkan jihad, kemudian sedekah, dia bawa sampai akhir. Artinya orang ini amalnya diterima sehingga sampai dia bawa pahala itu ke akhir. Namun apakah dia bisa menikmati pahalanya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qad dzalama hada wa akhadha mala hada wa safaka dama hada wa syatama hada. Tapi dulu ketika di dunia dia pernah mendolimi Pak Muklisin, pernah mendolimi, pernah mengambil hartanya Pak Arifin, pernah memukul Pak Samsul, pernah menyakiti hati ya, Bunga Diem, dan seterusnya. Saking banyaknya kezaliman yang pernah dia lakukan, fa akhadha hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Akhirnya mereka semuanya berebut ganjarane uang menika. Dan Anda bisa bayangkan di hari akhirat itu sifat pemaaf manusia hilang. Nalikane ning donya bisa jadi ketika kita didolimi kita masih punya sifat pemaaf. Yes, gak apa-apa. Muga-muga riyaya iki dosane lebur kabeh, wis tak ngapura, wis tak maafkan. Itu mungkin di dunia. Tapi kalau di akhirat semua manusia menjadi orang yang pelit pahala, tamak terhadap ganjaran, sehingga semuanya tidak punya sifat pemaaf. Nek iso ngrebut saoke-oke sesuai yang diizinkan oleh Allah. Karena kabeh wong nek ning akhirat niku pengin nyelametno awake dhewe-dhewe. Makanya sampai digambarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Lanjutannya pripun? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Melayu saka dulure, melayu saka bapakne, melayu saka mbokne, melayu saka anake, melayu saka bojone. Karena kabeh manungsa niku duwe kesibukan urusan sya'nun yughni yang membuat dia itu terbebani. Sehingga
Ora iso kok terus kene nulung kene mboten saged. Sampai ditinggalkan anaknya. Ibaratnya ngaten nggih. Jenengan nek kagungan putra melakukan tindak kriminal terus diputus hakim mlebu penjara. Kira-kira sebagai bapak nek dikasih pilihan sama hakim, Pak, anaknya sampean sing mlebu penjara napa sampean sing tak lebokno penjara? Kira-kira sebagai bapak milih pundi, Pak? Wis yang penting anakku selamat, aku tak mlebu penjara apa. Itu saking sayangnya bapak kepada anak, sayangnya ibu kepada anak. Mungkin ibu itu akan lebih rela, aku sing mlebu penjara apa yang penting anakku selamat. Itu kalau di dunia. Ning akhirat terus ceritane kaya ngono, Pak. Anak nyemplung neraka ra iso bapake nebus, wis ya Allah tak gantikan saja biar anakku selamat. Tidak ada istilah seperti itu. Makanya ketika di akhirat jamaah sedaya menungso niku menjadi orang yang pelit pahala. Sehingga perjuangannya ketika di dunia ojo sampai ganjaran ibadah yang kita lakukan justru kita letakkan di timbangan amal orang lain. Tewas wis sholat, tewas wis poso, wis kesel, ganjarane diwenehno wong liya. Dengan cara apa? Mendolimi orang lain. Dan dalam muamalah seperti itu banyak. Sehingga ahlus siyam, ahlus sholat, tapi dia tidak menghormati, tidak menjaga kehormatan orang lain, faqad aflasa, maka orang ini bakal bangkrut. Itulah kunci untuk menyelamatkan ibadah. Kudu benar dalam bermuamalah. Makanya Nabi SAW sampai menyebutkan dalam hadis riwayat Ad-Daruqutni, Al-Hakim dan yang lainnya, dalam rangka untuk menjaga kondisi masyarakat yang stabil. Beliau mengatakan, "Idza dhahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim kitaballah." Nalikane perbuatan zina, praktek riba merajalela di masyarakat, berarti dia telah menghalalkan diri mereka untuk mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Merajalela artosipun pripun, Pak? Tersebar di masyarakat dan tidak ada yang mengingkari. Alhamdulillah secara umum, nggih, daerah Pantura, karena di sini banyak sekali pesantren, nggih. Insya Allah para ulama, para kiai tasih njogo saged ngrekso kondisi masyarakat. Sehingga di sini suasana penyebaran perbuatan zina tidak sebagaimana di kota-kota yang jauh dari pesantren. Insya Allah nih Bapak Ibu sudah pirsa piyambak nih suasana antara di kota dengan di daerah Pantura menika. Cuman masalahnya jenis yang kedua, penyebaran riba di lingkungan pantai menika kathah napa sedikit, Pak? Sedikit nggih? Saestu. Insyaallah pun mboten enten. Tasih kathah. Karena informasi yang saya dengar muamalah masyarakat sini jarang dipelajari. Jadi mboten ngerti nek niki riba. Ini haram. Itu ndak ngerti, Pak. Oh, jangankan bicara riba, Pak. Pun toh nek ngomong masalah timbangan iwak, insyaallah jujur napa mboten? Masalah timbangan iwak. Ajur napa jujur? Subhanallah. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wailun lil mutaffifin, cilaka para mutaffif. Sinten niku? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Nalikane
njaluke niku pokoke aja sampe ana sing kurang. Sehingga wong nek tuku kan njaluk imbuh wae. Dimboi. Kurang dimboi. Pokoke aja sampe ana sing kurang. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsiru. Tapi nalikane dodol senengane napa? Mengurangi. Kadang diseni es batu, siram banyu, ana sing disuntik, ana sing diapakno meneh. Masya Allah. Gunane nopo? Kira-kira mbadani nambah pinten Pak ngeten iki badine? Antarane ngapusi karo jujur niku duite nambah pinten? Rezekine nambah mboten? Saestu mboten. Tidak ada rezeki hamba yang bertambah disebabkan karena penipuan. Itu prinsip. Tapi keberkahan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena penipuan. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis riwayat Bukhari. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mutabayyi'ani bil khiyar." Penjual dan pembeli nalikane dodolan, mereka itu punya hak khiyar. Hak khiyar niku akusipun hak untuk memilih antara melanjutkan akad atau membatalkan akad. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fa in sadaqa wa bayyana. Nek karo-karone jujur, terbuka, saling menjelaskan. Burika lahuma fi bai'atihima. Monggo transaksi jual belinya akan diberkahi. Itu nek jujur. Wa in kadzaba wa katama. Nek saling dusta, saling menyembunyikan, tidak jujur, ditutup-tutupi, muhikat anhuma barakatuhuma. Maka keberkahan transaksinya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita agak duitnya oke, tapi orang manfaat. Duitnya oke, tapi loro-loronen ya mong entek dimelba-melbu rumah sakit. Entek go tombo, entek nggo iki, entek ra manfaat. Lah terus pripun, Pak? Nek aku ra melu kaya ngono ya bangkrut. Wong kabeh niku ngapusi. Ning kene mulai saka pucuk sampai pucuk gitu. Lah aku ning tengah kene. Engko nek ora melu ngapusi ya entek duitku modal entek rusak. Sehingga yang seperti ini sudah jadi sistem. Leres Pak? Sudah menjadi sistem. Jadi sistem niku dari mulai ujung depan sampai ujung belakang semuanya ora bener. Nah terus pripun niki Pak? Dandani kaya ngene iki. Memang berat jamaah. Memang berat. Nek wis rusak kabeh niku dandani memang berat. Ya kados dene alat nggih. Nek rusak siji saged gantos onderdil. Nah nek kabeh rusak berarti kudu diapakno Pak? Hah? Ganti yang baru. Mosok dipateni kabeh kan mboten mungkin. Berarti dandanine kudu serius. Dandani serius niku pripun Pak? Butuh kerja sama. Karena itu dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nalikane dandani pasar Madinah, sing wis dirusak-rusak karo wong Yahudi, itu beliau kasih motivasi para pedagang pasar Muslim. Sampai karena dulu ya yang menguasai pasar Madinah niku senes tiang Madinah, tapi bangsa Yahudi. Sehingga ada pasar Bani Qainuqa, ada pasar Bani A, Bani B, Bani C, yang mereka itu rata-rata orang Yahudi. Sing jenenge wong Yahudi senengane riba, senengane ngapusi. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an wa akhdihimur riba
wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil. Mereka itu sudah banyak makan riba padahal sudah dilarang, dan mereka makan harta sesama orang lain dengan cara yang batil. Niku kebiasaannya Yahudi. Pasar Madinah dulu seperti itu jamaah. Tapi Masya Allah, suasana bisa berubah. Seperti apa perubahannya? Perubahannya jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW nalikane piyambake tiba di kota Madinah. Beliau itu tanya kepada sahabat, kira-kira mana tempat yang bagus untuk kaum muslimin berdagang? Ditunjukkan pasar A. Lalu beliau ke sana. Diperhatikan praktek masyarakatnya. Loh kok akeh sing keliru. Akhirnya beliau tinggalkan, cari yang lain. Sampai akhirnya beliau ditunjukkan di pasar Baqi. Saniki Baqi dados napa? Makam, kuburan. Riyen niku Baqi niku kecil, Pak. Dulu kecil. Dan yang jadi makam hanya sebagian. Lainnya itu ada pasar, ada kebun. Karena itu wilayah yang luas. Sehingga dulu ada pasar Baqi. Lalu Nabi SAW mengatakan, hadza suqukum. Inilah pasar kalian. Silakan berdagang di sini. Mulai dari situ Yahudi tersaingi. Nah, ketika tersaingi, do melu-melu, piye carane biar orang mukmin juga bisa terlibat ikut dalam perdagangan mereka. Akhirnya mereka buat syarat. Nek gelem koyo ngene, aku gelem. Nek gelem ora riba, ora ngapusi, ora iki, ora iki, kaum muslimin akan ikut. Akhirnya mereka terpaksa mengikuti. Makanya kalau misalnya ya, ini cuman bayangan kula mawon nggih, mbok menawi jenengan saged menerapkan di lapangan. Para pedagang sing jujur sak jerone masjid wonten teng mriki? Kathah nggih, masyaallah, alhamdulillah. Para bakul-bakul sing jujur, sing insyaallah sadar masalah harta haram, membuat kelompok sendiri. Wes saiki awake dhewe sing jujur-jujur kumpul. Sekarang kita akan buat pasar sendiri, membangun sistem yang baru. Nanti dengan cara seperti itu, liyane insyaallah manut. Aku tak melu. Karena jujur itu menenangkan jemaah. Coba wong sing dodolan kaya ngono ora bakalan tenang. Mesti ketar-ketir, tindak keconangan, tidak konangan, Pak. Kok nek konangan, Masya Allah dadi gawe. Sehingga orang kalau jujur seperti itu, insya Allah yang lain akan ikut. Tapi butuh kerjasama komunitas. Tapi sekali lagi, saya itu niki berat. Cuman insya Allah kalau dibersamai dengan komunitas, nek jarene wong Jogja nyengkuyung bareng, nggih. Bareng-bareng gotong royong untuk membenahi pasar dalam masalah muamalah dibeneri, insya Allah nanti yang lain bisa ikut. Sebagaimana perjuangan anti riba, ada komunitas anti riba, ning kene anti riba. Akhirnya do melu, Pak. Sing kene melu, padha melu. Alhamdulillah sekarang semarak di mana-mana. Disebabkan karena komunitas. Sanggup kira-kira Bapak Ibu? Sanggup betul? Insya Allah sanggup. Baik, dirikan koperasi kejujuran. Kumpulkan beberapa para pedagang, bakul-bakul sing tesih gadah semangat untuk memperbaiki muamalah di masyarakat. Ojo sampai ono donya haram mlebu dompet. Ojo sampai ono duit haram mlebu rekening. Sing tasih nggak ada semangat untuk meninggalkan yang haram. Kalau mereka diajak kerjasama bareng, kemudian nanti membuat sistem yang baru, insya Allah berhasil. Tapi ini butuh perjuangan yang lama. Ini butuh perjuangan yang lama. Karena kita ingat, nggih, urusan muamalah itu ramong ning donya tok,
bakal digawa ning akhirat. Nggawa duit haram iki dhisik oleh aku mbicuki A, mbicuki B, timbangane ora tak beneri, do nagih ning akhirat. Timbangane jenengan ditagih ning akhirat, luwih apik digenepi ning dunya. Ngoten nggih, Pak? Itu prinsip. Karena sayangi pahala ibadah yang kita lakukan dengan cara jangan sampai direbut oleh orang lain saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, materi ngeten niki sampun sering dibahas teng jeneng materi babagan masalah harta haram. Sering nggih? Napa jarang? Jarang. Memang sensitif jamaah. Nggih, memang sensitif. Alhamdulillah wong blimbing tesih purun ngundang kula. Wong ciran ora doyan. Ciran di ngajeni kaya ngene iki, Pak. Wah, teng celegung ning mburi. Ngomong ngene bisa jadi, ngoten nggih. Karena praktek seperti ini pelanggarannya masih banyak. Nah, kita berharap kalau jenengan jadi pioner kebaikan, pioner terdepan dalam masalah kebenaran, kemudian ditiru oleh yang lain, semoga nanti kampung-kampung yang lain juga niru. Wallahu ta'ala alam. Cekap Bapak, syuruk jam pinten? Nggih. Insyaallah masih ada waktu. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan sesuatu, monggo kami persilahkan. Oke, ini. Mati tuh. Menika wonten pertanyaan ya. Bagaimana hukum jual beli dengan borongan? Karena kan borongan niku mesti wonten selisih nggih. Jadi nek borong iwak sak kintal ya plus minus pinten biasanya? Nggih, plus minusnya pinten biasanya? Nek sak kintal niku plus minusnya pinten kilo? 5 kilo nggih. Sak kintal plus minus kurang lebih 5 kilo. Niku angsal napa boten? Nggih. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada praktek jual beli sistem jazaf. Sistem jazaf niku sistem tebas. Jadi kurma niku Pak, nek sampun ketinggal kuning-kuning tapi belum diunduh, belum dipanen. Itu ada praktek orang yang beli dengan cara ditebas. Sehingga dia datang ke kebun terus ngitung jumlah wit kurma ning kebun iku. Oh iki kira-kira ana nek ombo ya mung dimeteri ngono. Sakjane oh sekian meter persegi. Sekian meter persegi terus dihitung kira-kira kurmanya jumlahnya ana 100 pohon. 100 pohon dilihat. Satu pohon seperti ini. Oh berarti kira-kira satu pohon itu bisa menghasilkan sekian sok, sekian gantang ukuran masa silam. Akhirnya terus ditransaksikan. Nek diduiti sakmene pripun? Nyang-nyangan, siap deal dibayar. Dan praktek seperti ini diizinkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga boleh jual beli dengan cara nebas niku, dengan cara ditebas, sedaya ditebas, tapi syaratnya harus diukur dengan cara dihitung pakai kira-kira. Lah napa teng zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wonten sing
bakul iwak, Pak. Terus nebas iwak, borong iwak, nggih boten wonten. Tapi bisa kita gunakan dengan metode kias, nggih. Menyamakan kasus dengan kasus. Sebagaimana dulu orang boleh untuk nebas kurma dengan cara diprediksi, maka insya Allah boleh juga untuk sistem nebas yang lain. Nek daerah Yogyo nggih wonten nebas pari. Kemudian biasanya nika melinju nika nggih ditebas. Nek daerah mriki iwak insyaallah boleh enggak, Pak? Boleh. Dengan ketentuan tadi nggih. Perkiraannya harus mendekati benar. Sehingga ada plus minus yang nilainya kecil itu disebut oleh para ulama dengan goror yang kecil. Dan goror kecil ulama sepakat boleh. Goror yang kecil ulama sepakat boleh. Goror kecil niku napa, Pak? Sing gak jelas niku cuman sedikit. Sing boten jelas cuman sedikit. Kalau yang gak jelas sedikit boleh. Tapi ini sing gak jelas banyak namanya goror besar. Goror besar tidak boleh. Yang boleh goror kecil. Ukuran besar kecil itu dilihat pembandingnya. Nek carane matematika niku standar deviasi. Kalau standar deviasinya kecil, hukumnya boleh. Berarti ini goror kecil. Misalnya ngaten, sak kintal plus minus 5 kilo. Nah, 5 kilo dibandingkan sak kintal kan cilik ya, Pak? Cilik. Tapi kalau seperti ini, iki kira-kira bobotnya piro? 10 kilo plus minus 5 kilo. Kok gedenan ya ini? Plus minusnya kok 5 kilo setengah dhewe. Harus dikecilkan nih. 10 kilo plus minusnya rong on, telong on, ora apa-apa. Karena plus minusnya kecil. Nah, kalau gorornya kecil dibandingkan dengan yang faktor besarnya yang pembandingnya, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Uangnya dititipkan ke? Assalamualaikum warahmatullahi. Bisa diulang jenengan ya? Tadi mendengar ya? Pengelola pedagang naruh uang di pedagang. Pedagang tersebut ada keuntungan. Tidak ada keuntungan, tidak dikasih. Nggih, paham.
Baik, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Dalam sistem permodalan ya, aturan permodalan Nabi sallallahu alaihi wasallam niku maringi acuan, maringi kaidah. Beliau mengatakan la yahillu salafun wa bai' wala syartani fi bai'in wala ribhu ma lam yudman. Beliau menyebutkan beberapa hal yang dilarang. Salah satunya kata beliau, tidak boleh ada keuntungan yang tidak menanggung resiko kerugian. Tidak boleh ada keuntungan yang tidak menanggung resiko kerugian. Jadi harus terpenuhi persamaan. Sopo sing pengen bati kudu siap rugi. Niku nggih. Niku teorinya. Karena beliau mengatakan wala ribahu ma lam yudman. Orang itu jika orang oleh jika bati ini orang gelem nanggung rugi. Sehingga sopo sing pengen bati kudu siap nanggung rugi. Sampeyan arep usaha kene tak bandani, tak kei modal 10 juta. Engko nek bati bagi hasil, tapi nek rugi ya minimal balik modal. Angsal boten kata niku. Angsal boten. Boten pareng. Lho kenapa, Pak? Oh nek rugi kok njaluk balik modal, berarti orang gelem rugi. Nek rugi ya modalmu hilang. Wong sing jenenge rugi kok. Kalau rugi saya njaluk balik modal, berarti ini bukan sistem mudharabah, bukan akad mudharabah. Tapi akad qard, utang piutang. Terus sing bener pripun, Pak? Sing bener jenengan nek maringi modal, iki modal monggo nggo usaha. Mbok arep bakul iwak, mbok arep bakul napa terserah. Termasuk misalnya Arab Miang kursi niku modalnya pinten Pak sekali berangkat? 100 juta. Tak modali 100 juta berangkat. Engko bagi hasil. Tapi nek kowe rugi ora alon, malah modalnya entek ora entuk iwak. Mungkin karena cuaca, ya minimal balik 100 juta, 100 juta balikno. Mboten parang ngeten niku. Itu namanya akad riba. Karena kalau mudharabah akad bagi hasil, nek gelem njupuk bati berarti kudu wani nanggung rugi. Niku kaidah nggih. Maka kalau dia ngasih 100 juta kok balik sing miyang niku wau rugi, plae ra entuk apa-apa, entuk saithik iwake didol, hasil didol cuman dapat 5 juta. Nah, dibagi karo blaen-blaene ya entek nggih. Wis ra iso balikno 100 juta. Maka yang 100 juta ini bisa jadi hilang, hangus. Karena usaha ini rugi. Itu harus terjadi dalam kerjasama bagi hasil. Tapi kalau dia tetap minta balik modal, itu berarti akadnya utang dan bagi hasilnya batal. Dipahami insyaallah Bapak Ibu? Baik. Terus gimana Pak kalau misalnya nggak ada bati berarti tidak ngasih balik, tidak ada bagi hasil? Ya, betul. Nek rano bati jangankan ngasih bagi hasil, modal saja bisa jadi tidak balik. Tapi kalau ada bati, nah silahkan dibagi. Sehingga praktek seperti yang diceritakan tadi, kalau ada untung dibagi, kalau tidak ada untung tidak ngasih bagi hasil, ya insya Allah sudah benar. Cuman satu lagi tambahan catatannya, nek rugi pemodalnya tidak boleh minta modalnya dikembalikan. Wallahu a'lam. Pun cekap Bapak Ibu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
di sini itu ada kebiasaan jual nota. Contohnya ini, saya menjual kepada si pabrik A, dengan jumlah 10 juta. Tapi pabrik tadi membayarkan tempo 8 bulan. Sedangkan saya hari ini butuh uang itu. Maka orang tadi ada yang sanggup membayar hari itu. Tapi kalau cuma 10 juta, maka dia bayar 9 juta 800 uangnya. Nah, gimana ya seperti yang ini? Terima kasih. Insyaallah dodolan nota nggih lah. Teng mriki mboten enten. Teng masjid kan mboten enten teng masjid. Nek teng blimbing ya wallahu a'lam. Insyaallah teng Ciran mboten enten nggih. Mboten enten nggih, Pak. Ora enten. Mergo teng Ciran cash, orang nggo nota. Jual beli nota niku boleh atau tidak? Nota ini artinya apa, Pak? Nota ini artinya surat utang. Kalau di bahasa silam disebut sok, jamaknya suku. Tulisan Arabnya sod kaf, sokun. Sokun itu surat utang. Nah dulu bukti utang itu pakai sok. Sehingga wong nek nggawa sok berarti dia punya uang di tempat orang lain. Nah sok itu tidak boleh dijual. Nggak boleh dijual dengan ada kelebihan maupun kekurangan, tidak boleh. Karena kalau sok dijual dengan ada kelebihan atau kekurangan, terkena 2 riba. Pertama riba nasi'ah, yang kedua riba fadl. Kok bisa Pak disebut riba nasi'ah? Nabi SAW mensyaratkan riba nasi'ah niku akosipun riba karena penundaan. Riba karena apa? Penundaan. Maksudnya pripun? Kalau saya ijol duit 100.000 tak ijolno 50.000, pecahan 50.000. Iki ijol 100.000. Tapi sing koncoku mong duwe duit 50.000. Akhirnya tak enakno 100, 50 tak jikuk, sing 50 mengko nek wis duwe. Kayak gini boleh atau tidak? Enggak boleh. Ini namanya riba nasi'ah. Karena tidak tunai. Dan Nabi SAW mengatakan ad-dhahab bid-dhahabi riban illaha awha. Duit nek ditukar dengan duit itu riba kecuali tunai. Sing kene ngekeki 100, kono ya kudu ngekeki 100 meskipun pecahane beda. Sing kene 100, sing kono 50-50. Gak apa-apa. Yang penting sama nominalnya. Paham insyaallah? Baik. Jenengan nukar duit 10 juta, tapi bentuknya sok. Sok nota niku. Bentuknya nota sok. Iki tak ijolno duit. Angsal pinten? 9.500.000. Tapi orang ini baru dapat uang sebulan lagi. Jenengan mangke tagih teng pabrik entuk 10 juta. Angsal 10 juta. Tertunda dalam waktu 1 bulan. Berarti ini terjadi apa? Tukar menukar uang dengan ada penundaan, dan itu riba nasi'ah. Buatan parang ya tadi. Yang kedua, jual beli utang dengan utang itu disebut oleh para ulama dengan kalik bil kalik. Dan bai'ul kalik bil kalik, jual beli kalik bil kalik itu hukumnya haram bil ijma, haram dengan sepakat ulama. Jadi ini jenengan dodolan utang ini kan padha karo ngedol utang. Utangku tak dol ning awakmu, tapi engko kowe oleh badi. Badine itu masuk riba fadl. Nggih? Sehingga yang seperti ini tidak boleh. Wah, terus yang butuh duit niku pripun, Pak?
Sing butuh duit kan ya pengene angsal duit saiki, tapi notane iso bulan depan baru ditagih. Kalau seperti itu jamaah, mungkin ya kita perlu membuat komunitas juga. Kumpul poro bakul 100 bakul, ayo urunan piro 10 juta. Nah kono sing wong butuh duit tukar nota, tapi dikai podo, iki 10 juta tak kai 10 juta, iki jaminannya. Nota niki apa? Jaminan. Nggih pun mangke jenengan kudu balekno podo, notane dibalekno. Nah notane digunakake, begitu dapat duitnya dibalekno. Seperti itu insya Allah tidak masalah. Sehingga bukan jual beli nota, tapi notanya dipakai jaminan. Sekali lagi ini butuh kerjasama. Karena nek kerusakan niku pun kata Pak praktek kan niki kuatah Pak bedo butuh, nek butuh kabeh kan duitnya kudu akeh. Berarti nek duitnya akeh urunan. Bakul lagi urunan dibuatlah koperasi. Nah, koperasi ini nanti yang akan melayani kalau ada orang yang butuh duit cepat, terus menjaminkan nota. Insya Allah dengan cara seperti itu kita bisa bersama-sama mengurangi praktek riba di masyarakat. Insya Allah. Pun cekap, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Sebagai yang jelas hidupkan kita itu banyak koperasi. Dan koperasi itu sudah kesepakatan sama kita. Biasanya kalau kamu uang itu kita tambah 5%. 5%. Kalau dijelaskan mengenai keuntungannya biasanya juga dengan keuntungannya. Betul. Nggih. Permasalahan koperasi itu kadang yang perlu dipikirkan adalah gaji karyawan nggih. Nah, engko nek koperasi ora oleh njupuk bathi, terus sing kanggo gaji karyawan niku sekondi. Nah, itu mungkin yang banyak dipertanyakan orang. Jadi begini, utang itu tidak boleh ada kelebihan, tidak boleh ada keuntungan. Karena ada sebuah hadis yang mengatakan kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Dan hadis ini adalah pernyataan sahabat Fudalah bin Ubaid. Sahabat Fudalah bin Ubaid ngendika kullu qardin sedaya utang jarra manfaatan sing maringi keuntungan fahuwa riba, mongko keuntungan itu riba. Sehingga utang tidak boleh ada keuntungan. Bon, niku prinsip. Pokoknya muslim kudu paham, nek ngutangi wong aja sampe njaluk bathi. Titik. Niku nggih. Karena nek njaluk bathi bahaya, dosa besar. Terus nek koperasi pripun, Pak? Koperasi kan duwe karyawan. Harus gaji karyawan. Baik. Kalau yang seperti ini berarti koperasi harus punya unit usaha yang bisa mendapatkan penghasilan halal. Contohnya apa? Jual beli berdasarkan pesanan. Iki ana wong ngarep miyang randi mesin. Regane mesin piro? 5 juta. Koperasi nukokno. Bar ditukokno didol ning nelayan. Mangke sampean kredit setahun jadi 6 juta. Boleh nggak kayak gini? Boleh nggak kayak gini? Lu kok bathi, Pak? Maksudnya jenenge dodolan kan kudu bathi wong dodolan. Jenengan dodolan rugi no bathi. Nah, jenenge dodolan yo bathi. Gak apa-apa wong dodolan. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli. Sehingga bathi saking jual beli silahkan. Tapi nek bathi saka riba mboten angsal. Koperasi ngedol barang jaluk bathi boleh ndak? Boleh. Karena yang namanya jualan boleh ambil untung. Sudah?
Dengan cara seperti itu koperasi dapat pemasukan. Inilah yang dipakai untuk gaji karyawan. Terus nih ono wong njaluk bantuan, butuh utang, ini dibantu tapi tidak boleh ngambil badi. Cuman yang seperti ini boleh diminta biaya administrasi dengan nilai real. Nilai real niku harusipun sesuai kebutuhan yang harus dikeluarkan untuk proses akad utang. Pak, utang niki jenengan nek utang Pak butuh fotokopi, ngeprint, terus apa boleh? Mangke materai dan seterusnya. Itu boleh ditanggung oleh yang utang. Sehingga biaya administrasinya 100.000 misalnya, utang 5 juta biaya administrasi 100.000. Ya mau niku mau 100.000 itu tok, enggak boleh lebih. Untuk menutupi biaya transaksi utang. Lebih dari itu enggak boleh. Sehingga koperasi dalam hal ini bisa tertutupi kebutuhannya dengan dua cara. Pertama, dengan cara minta administrasi. Yang kedua, koperasi harus punya unit usaha, badan usaha yang penghasilannya halal. Wallahu ta'ala. Walhamdulillahirabbil alamin. Pun cekap nggih, alhamdulillah. Oh, ngoten. Tapi dengan catatan aku harus percaya. Nggih. Boleh enggak? Jeragan ngutangi belah. Tapi wonten perjanjian. Sak suwene tak utangi, kowe kudu ngedol hasil nelayan ning jeragane. Ngoten nggih? Lur. Oh, ikut melaut. Tenaganya dipakai aku melaut. Ikut melaut. Kalau enggak ikut lagi berarti utangnya nyaur. Nggih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wah, kula niki dadi kudu hati-hati ya. Takmir menjamin keselamatan saya sampai rumah ya. Kok didang karo wong blimbing. Isine kabeh kok haram. Nggih. Ini kita sama-sama belajar ben ngerti dan berusaha untuk diamalkan. Satu, Nabi SAW pernah bersabda, la yahillu salafun wa bai'. Tidak halal utang digabung dengan jual beli. Utang dengan jual beli digabung niku mboten angsal. Contoh nggih. Wong miyang diutangi. Sampeyan butuh piro? 5 juta. Nek tak utangi 5 juta. Tapi wonten perjanjian. Kok nek kowe along kudu didol ning nggonanku. Nek kok dol ning wong liya, utange kudu dibayar. Kudu dilunasi. Itu kan berarti ada perjanjian. Aku gelem ngutangi sampean, tapi syaratnya sampean kudu ngedol hasil nelayan niku wau ning tokoku ning nggon aku. Nek ora kaya ngono, utange cabut. Itu berarti menggabungkan utang dengan jual beli. Contoh yang lain, wonten tiyang enggak ada toko, Pak, ning tengah kampung. Masyarakat diutangi. Ini tak utangi 1 juta, 2 juta, 3 juta. Tapi syaratnya sampean nek blonjo kudu ning tokoku. Sehingga kalau ketahuan, wah iki konangan, blonjo ning pasar, utangnya cabut. Itu berarti utang digabung dengan apa? Jual beli. Buatan parang ngeten iki. Enggak boleh. Karena utang gabung dengan jual beli, kata Nabi SAW, la yahillu, tidak ada. Jual beli jasa termasuk di dalamnya. Nah, jual beli jasa itu berarti dadi belai jeragan. Syaratnya kowe kudu dadi tenagaku. Sak suwene utange durung lunas. Nggih, ngaten iki nggih mboten angsal. Dan itu ya kalau pakai bahasa kasar gitu ya,
semu memperbudak orang dengan akad utang. Di masa silam kayak gitu zaman. Menungso itu dadi budak gara-gara utang. Diutangi kowe nyambut gawe. Nek ra iso dimbarno kowe utang dimbarno, ora ditagih. Sampai numpuk karena berbunga akhirnya wis angkat tangan wis ora iso bayar. Nek ngono kowe tak dol. Wonge sing didol. Itu asal usul perbudakan, salah satu sebab perbudakan zaman jahiliyah. Saking ora iso bayar, numpuk, akhirnya wonge sing didol dadi budak. Subhanallah. Aja sampai tradisi jahiliyah itu berulang di tengah kaum muslimin. Wallahu a'lam. Nggih. Niki nek ditakoni terus merambat terus ya. Bahaya. Pun cekap semanten mawon nggih. Demikian semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita limpahan hidayah dan taufik untuk selalu semangat dalam mengamalkan kebaikan dan kebenaran. Dengan itu kita berharap semoga keberkahan akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masyarakat kita. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.